Siapa orang bodoh ini? Bahkan beraninya berlagak congkak di depan Bang Jordan. Tadi baru datang satu Kenny Chen bodoh, sekarang datang lagi satu orang bodoh. Kenapa begitu banyak orang bodoh di hari ini? Tepat sekali, aku belum cukup menonton pertunjukannya, kalau begitu lihat satu lagi saja. Para teman yang datang mengikuti Jordan Liu pun tertawa. Charlie He dan Lulu Zhang juga berwajah hitam. Masalah yang bahkan tidak dapat Bang Kenny taklukkan, kamu yang hanya seorang sampah tak berguna juga maju menyerbu. Apakah ingin terus mempermalukan semua orang? Eric Ling, apakah kamu bodoh? Charlie He menyeringai, masalah yang bahkan tidak dapat Bang Kenny taklukkan, atas dasar apa kamu? Jangan mempermalukan ruangan sabit kita, pergi dari sini. Lulu Zhang juga berkata, Eric Ling, lebih baik kamu jangan memaksakan, mereka adalah orang gangster, benar-benar akan beraksi padamu. Namun Eric Ling tidak menghiraukan mereka, melainkan terus berjalan ke depan. Setiap berjalan selangkah, langkah kaki Eric Ling semakin kuat, aura tajam di badannya juga semakin meningkat. Semua orang tercengang karena aura tajam di badannya itu. Ketika Eric Ling sampai ke tengah ruangan, lengan bajunya bertiup pelan tanpa angin. Angin musim dingin yang kuat menyerbu dari segala arah. Akhirnya Jordan Liu menyadari ada yang tidak beres, dia menarik kembali tangannya yang hendak memapah Windasu, lalu dia berkata sambil mengernyit, oh, tidak kelihatan kamu juga adalah praktisi seni bela diri. Tetapi kamu hanya sekedar gaya saja, masak di luar mentah di dalam. Apakah kamu yakin malam ini ingin melawan aku? Eric Ling berkata dengan tangan di belakang, kamu salah. Bukan melawan kamu, tetapi menggilas kamu. Hahaha. Jordan Liu langsung tertawa terbahak-bahak, benar-benar kocak sekali, sampah tak berguna juga berani berkata congkak ingin menggilas aku. Ketika aku bertarung tinju gelap, kamu masih sedang main tanah liat. Yosua, lumpuhkan dia. Baik. Yosua mendengus, lalu dia menyerbu sambil menghantamkan tinjuan pada Eric Ling, bocah, aku adalah calon petinju kelas emas, beraninya kamu menyinggung Bang Jordan. Sekarang aku pun membiarkan kamu tahu apa yang dinamakan dengan tidak tahu diri. Kekuatannya besar dan berat, dapat menghancurkan batu bata, juga dapat membengkokkan papan besi. Bahkan orang-orang yang di kejauhan juga bisa merasakan betapa kekuatan dari tinjuan ini yang menakutkan. Jika menghantam seekor kerbau, takutnya kerbau juga akan tumbang. Tak diragukan lagi, semua orang yakin bahwa Eric Ling pasti akan terbang keluar karena tinjuan ini. Akan tetapi, dengan tenang Eric Ling menjulurkan jari telunjuk tangan kanan, lalu menusukkannya ke depan. Jari melawan tinju. Pum. Tinju itu patah tulang, lengannya patah, tulang yang berlumuran darah langsung menembus keluar dari siku tangan, sobekan daging berjatuhan bagaikan tepung. Kekuatan jari terus bergerak maju, menyebabkan tulang lengan itu menembusi bahu dan terpapar di tengah udara. Kekuatan jari itu masih belum pudar, melainkan langsung mematahkan tulang rusuk Yosua dan melesat ke dalam rongga dadanya. Pev. Yosua langsung berteriak menjerit dan memuntahkan seonggok darah segar, makanan berbau tidak sedap yang belum dicerna di dalam lambungnya juga dimuntahkan keluar. Semua ini terjadi dalam sekejap waktu. Semua orang hanya melihat Yosua menyerbu ke depan Eric Ling, lalu entah mengapa tulang Yosua patah dan rongga dadanya hancur. Yosua muntah darah dan jatuh ke lantai, berlutut tak bergerak di depan Eric Ling. Sudah selesai. Yosua adalah calon petinju kelas emas. Master yang bisa memukul mati seekor kerbau. Di dalam ruangan hening tak bersuara. Tidak ada orang yang melihat Eric Ling beraksi, bahkan Yosua sendiri juga tidak paham apa yang telah terjadi barusan. Dia hanya merasa ketika dirinya mendekati badan Eric Ling, seperti mendekati ambang kematian. Terhadap yang lainnya, Yosua bertampang kebingungan, sama sekali tidak tahu apa yang telah terjadi. Akhirnya tatapan Jordan Liu menjadi berat dan serius, dia sendiri setidaknya juga butuh 7 atau 8 jurus untuk mengalahkan Yosua. Namun Eric Ling langsung melumpuhkan Yosua dengan 1 jurus. Ada sebuah hawa dingin yang merambat di dalam hatinya.
Pada dasarnya Jordan Liu adalah orang yang telah melewati badai hidup dan mati. Dia segera kembali tenang. Oh, tidak kelihatan, kemampuanmu juga lumayan. Eric Ling tidak menjawab, melainkan menarik kepala Yosua dan menghantamkannya pada meja makan batu marmer. Pum! Hantaman pertama, kepala Yosua sudah pecah dan berdarah. Ketakutan yang amat besar membuatnya memohon ampun dengan menggila, "Maaf, aku kalah. Mohon ampuni aku." Dia pernah memikirkan untuk melawan, tetapi tangan Eric Ling seberat kiloan, dia sama sekali tidak dapat melepaskan diri. Tidak ada respon. Eric Ling menarik kepala Yosua, sekali lagi dia menghantamkannya dengan keras. Pum! Hantaman kedua, bahkan permukaan lantai juga bergetar. Kepala Yosua seolah-olah sudah berubah bentuk, darah mengalir keluar bagai air keran. Muncul garis retakan di atas permukaan meja batu marmer. "Maaf, aku salah, mohon ampuni aku." Yosua memohon ampun dengan menggila. Eric Ling tidak bersuara, dia menarik kepala Yosua dan menghantamkannya lagi. Pum! Hantaman ketiga. Lalu hantaman keempat, kelima, keenam. Yosua yang memohon ampun langsung pingsan tak sadarkan diri. Tetapi tangan Eric Ling bagaikan mesin, tak hentinya menarik kepala Yosua dan menghantamkannya ke meja. Setelah belasan hantaman, permukaan meja batu marmer mengeluarkan bunyi krak, lalu hancur berkeping-keping. Tulang tengkorak Yosua pun hancur, kepalanya juga berubah bentuk. Eric Ling melemparkan badan Yosua yang seperti bangkai ikan ke depan Jordan Liu. "Berikutnya, giliran kamu." Seluruh ruangan sunyi senyap. Jiwa Charlie He dan Lulu Zhang melayang saking kagetnya, kapan mereka pernah melihat adegan yang begitu sadis. Eric Ling ini, apakah masih menantu tak berguna yang mereka sindir pada sebelumnya? Jelas-jelas ini adalah dewa ganas yang membuat orang merasa asing dan takut. Jordan Liu berkata sambil menggertak gigi, "Bagus kemampuan kamu. Tahukah kamu siapa itu Yosua? Dia adalah calon petinju kelas emas dari Chen Boxing Center kami, adalah master yang Chen Boxing Center kami bina dengan menghabiskan sejumlah dana besar. Hari ini kamu bahkan lumpuhkan dia, apakah tidak tahu akan balas dendam dari Chen Boxing Center kami?" Kedua tangan Eric Ling diletakkan di belakang badan, dan berdiri di tengah angin sepoi, mana ada sedikit pun rasa takut. Melihat Eric Ling yang semakin tenang, dalam hati Jordan Liu sebaliknya semakin tidak tenang. Dia melanjutkan, "Gadis ini, siapa kamu?" "Istriku," Eric Ling berkata dengan datar. Jordan Liu berkata, "Sebelumnya aku tidak tahu dia adalah istrimu, maaf atas yang kurang berkenan. Sekarang kamu sudah lumpuhkan satu anak buahku, masalah di antara kita juga sudah lunas. Kedepannya Chen Boxing Center kami juga tidak akan balas dendam padamu, kamu tenang saja akan hal ini. Bawalah istrimu pergi." Setelah mempertimbangkan dengan cermat, pada akhirnya Jordan Liu mengutarakan keputusannya. Jika bertarung satu melawan satu, Jordan Liu mengakui dia bukan lawan dari Eric Ling. Jika hari ini bertindak memaksa, takutnya dia juga akan mendapatkan akhiran yang sama dengan Yosua. Terkecuali Guru Ronald Chen hadir di sini, barulah bisa menghabisi Eric Ling dalam sekejap waktu. Mengambil yang ringan di antara dua kerugian, Jordan Liu sangat paham kapan maju dan mundur. Hanya sekedar Chen Boxing Center saja, juga berani dipamerkan. "Kamu tidak takut lidahmu berbelit?" Terdengar sebuah suara yang dingin. Semua orang menoleh ke sana, tampak seorang gadis tinggi berpakaian kaos dan celana berkaki ketat yang berjalan masuk dari luar. Itu adalah Sir Lei Tang. Diikuti oleh seorang pria kekar baju merah, serta ada sebuah lencana sebesar ibu jari yang disematkan di bahunya. Platinum Bintang 1. Itu adalah lambang dari petinju kelas platinum. Di seluruh kota Zonghai, petinju kelas platinum juga tidak banyak, bahkan Ronald Chen juga masih kekurangan beberapa pertandingan lagi baru bisa menjadi petinju kelas platinum. Namun saat ini, seorang petinju kelas platinum bahkan mengikuti di sisi gadis ini. Semua orang merasa udara pun berhenti mengalir, mereka tidak dapat bernapas. "Nona Tang, angin apa yang membawa Anda datang kemari?"
Tony Chen membungkuk 90 derajat, memberi salam dengan hormat. Meski Kenny Chen tidak mengenali gadis ini, tetapi melihat ayahnya begitu merendah, dia juga tahu bahwa identitas orang ini pasti tidak biasa, maka dia bergegas ikut memberi salam. Nona Tang. Jordan Liu membungkuk 90 derajat bagai menemui dewa. Charlie He dan Lulu Zhang mereka merasa pusing. Ya Tuhan, sebenarnya ada apa hari ini? Muncul tokoh besar yang satu lebih hebat dari satunya. Tadi ketika melihat Jordan Liu menampakkan kehebatannya, mereka sudah sangat tercengang. Tak disangka, sekarang muncul seorang gadis, bahkan Jordan Liu juga bersikap dengan hormat sekali. Identitas dari gadis ini, betapa menakutkannya. Shirley Tang langsung mengabaikan semua orang, dia menghampiri Eric Ling, lalu sedikit membungkuk dan berkata, "Tuan, aku kebetulan lewat di sekitar, mendengar ada masalah di sini, aku datang untuk melihat." Tak disangka ada orang yang berani tidak hormat pada Tuan. Shirley datang telat. Hua. Seketika suasana langsung meledak. Apa? Gadis yang membuat Jordan Liu membungkuk 90 derajat ini, bahkan bersikap begitu hormat pada Eric Ling. Sebenarnya apa identitas dari Eric Ling? Lulu Zhang merasa kepalanya hampir konslet. Menantu tak berguna yang dulunya dicemooh oleh semua orang ini, masih mempunyai identitas yang begitu menakutkan. Jordan Liu, Tony Chen, dan Kenny Chen mereka juga merasa gawat. Terutama Jordan Liu. Sekujur tubuhnya terasa dingin, samar-samar dia merasa mungkin dirinya telah menyinggung seorang tokoh yang tidak sanggup dia singgungi. Shirley Tang, merupakan cucu Tuan Tang dari keluarga Tang. Keluarga Tang, merupakan salah satu dari 5 keluarga besar yang paling berkelas tinggi di kota Zonghai. Keluarga Ma dari Brian Ma, juga adalah salah satu dari 5 keluarga besar. 5 keluarga besar, bersama-sama mengendalikan segala peraturan di kota Zonghai. 5 keluarga besar ingin kamu mati pada jam 3, kamu pasti tidak akan hidup lebih dari jam 5. Eric Ling berekspresi datar, memang ada beberapa ekor anjing yang menggonggong di depanku. Bagus juga kamu datang, menjadi saksi mata aku saja. Shirley Tang mengangguk, lalu dia berkata pada petinju kelas platinum di samping, Tiger Duan, kamu pergi bereskan. Orang yang tak bersangkutan, keluar semua. Baik, petinju kelas platinum itu berbalik badan, lalu berkata pada semua orang di dalam ruangan, aku adalah petinju kelas platinum bintang 1 di dunia tinju bawah tanah kota Zonghai. Tolong semuanya beri aku muka, selain Tony Chen dan putranya, yang lain keluar semua. Semua orang bagaikan menghadapi musuh besar, mana berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas kabur keluar dari ruangan Purnama, dan keluar dari pintu utama restoran rembulan. Mereka menunggu di luar. Charlie He menggertak gigi, semuanya, masalah hari ini terlalu mengagetkan. Aku pikir kalian semua seharusnya menjaga rahasia untuk selamanya. Kalau tidak, apabila ada orang yang membeberkan masalah di sini, mungkin akan membawakan malapetaka tak terduga bagi kalian dan keluarga kalian sendiri. Semua orang mengangguk. Benar kata Bang Charlie, adegan seperti ini, baru pertama kali aku lihat sampai usia sebesar ini. Aku tahu tingkat keseriusan akan masalah ini, pasti tidak akan membeberkannya. Aku juga pasti akan menjaga rahasia, meski pendamping hidupku yang paling dekat, juga tidak akan aku beritahu. Aku juga akan menjaga rahasia. Semua orang masih dalam keadaan kaget, mereka bergegas menyatakan akan menjaga rahasia. Pada akhirnya, Charlie He menatap Lulu Zhang. Lulu Zhang, bagaimana dengan kamu? Lulu Zhang berkata, aku juga tidak akan mengatakannya. Charlie He menghela napas lega, begitu baru benar. Setelah ini, semuanya jangan pergi dulu. Aku akan menghubungi ketua kelas, lihat ada amanah apa dari ketua kelas untuk kita. Charlie He menelepon. Setelah menelepon, wajah Charlie He tampak canggung. Lulu Zhang bertanya, Charlie He, apa amanah dari ketua kelas? Charlie He berkata dengan canggung, ketua kelas masih ditaboki bapaknya di ruangan Purnama. Dia menyuruh kita pasti harus menjaga rahasia.
Semuanya bubar saja, ingat harus menjaga rahasia. Para teman sekolah sudah sangat terguncang, sekarang mendengar boleh pergi, mereka langsung bubar. Hanya tersisa Charlie He dan Lulu Zhang. Lulu Zhang tentu saja karena mengkhawatirkan keselamatan Winda Su. Sementara Charlie He, mungkin karena melihat postur badan dan raut wajah Lulu Zhang yang menawan, dia juga ingin berpenampilan dengan baik. Lulu Zhang, jangan khawatirkan Winda, dia pasti akan baik-baik saja. Charlie He berkata menghiburnya, nona keluarga Tang dalam salah satu dari 5 keluarga besar saja sudah turun tangan. Jordan Liu akan sial besar, pasti tidak berani menyulitkan Winda lagi. Seketika Lulu Zhang membelalak kaget, maksudmu? Nona Tang yang muncul terakhir itu, adalah orang dalam salah satu dari 5 keluarga besar di kota Zonghai. Kedudukan keluarga Charlie He masih lumayan, selama bertahun-tahun mengikuti Kenny Chen, dengan banyak melihat dan banyak mendengar, dia tentu juga mengetahui sedikit pola keadaan di kota Zonghai. Nona bermarga Tang, lalu ada petinju kelas platinum yang menjadi pengawal di sisinya, serta bisa membuat Jordan Liu dan Tony Chen mereka bagai menemui dewa, juga hanya orang dari keluarga Tang dalam 5 keluarga besar itu. Charlie He menarik napas dalam-dalam, sangat menantikan. Berdasarkan rumor yang beredar di masyarakat, 5 keluarga besar mengendalikan semua peraturan di kota Zonghai, juga tidak tahu benar atau tidak. Lulu Zhang bergumam sendiri. Dengan tak terkendali muncul adegan di dalam benaknya di mana Shirley Tang membungkuk hormat pada Eric Ling. Orang yang bahkan diperlakukan dengan hormat oleh 5 keluarga besar, seperti apakah keberadaan itu? Di dalam ruangan purnama, hanya tersisa Kenny Chen, Tony Chen, Jordan Liu, Yosua, serta Eric Ling, Shirley Tang, Tiger Duan dan Winda Su bertujuh. Saat ini, Winda Su yang sudah mabuk sedang bersandar linglung di kursi sambil mendekap wajah dengan 2 tangan, jelas kesadarannya sudah tidak begitu jernih lagi. Kedua belah pihak bersengit, suasana hening menakutkan. Terdengar gagak mengoak di malam hari, dan katak menguak bercampur suara air. Angin sepoi melintasi kolam, menggerakkan lengan baju Eric Ling. Tadi kamu mengatakan aku hanya sekedar gaya saja, masak di luar mentah di dalam. Eric Ling bersuara memecah keheningan. Awalnya Jordan Liu sudah tercengang oleh kehebatan Eric Ling, dan saat ini ada Shirley Tang yang menopang Eric Ling. Jordan Liu sudah frustrasi, mana berani dia masih berlagak congkak lagi. Seketika dia bersoja dan berkata, maaf, ini salahku. Tatapan Eric Ling menjadi dingin, kamu yakin mau berbicara padaku dengan berdiri? Tatapan yang suram bagaikan senapan jitu yang menodong di kepalanya. Hawa dingin merambat ke seluruh tubuh Jordan Liu. Dia langsung berlutut di lantai dan memohon ampun dengan suara keras. Maaf, sebelumnya aku yang buta, hatiku ditutupi oleh lemak. Aku benar-benar tidak seharusnya menaruh niat pada istri Tuan. Mohon Tuan ampuni aku bersedia membayar harga apapun. Harga apapun. Dengan perlahan Eric Ling mengambil sebuah hasil kerajinan keramik putih biru di atas rak, lalu menghancurkannya dengan 1 jari. Plang. Vas keramik putih biru mengeluarkan suara yang garing dan merdu, lalu hancur berkeping-keping di lantai. Kepingan keramik ini, makan semuanya. Masalah hari ini, anggap sudah lewat. Eric Ling berkata dengan perlahan dengan kedua tangan di belakang. Jordan Liu melihat kepingan-kepingan di lantai itu, yang ukurannya berbeda-beda. Yang besar ada sebesar telapak tangan, sedangkan yang kecil ada sekecil serbuk, totalnya ada ribuan kepingan lebih. Bagaimana ini bisa dimakan? Begitu dimakan, saluran pencernaan dan lambung juga akan rusak, sungguh lebih tersiksa daripada mati. Tidak, aku tidak mau. Mohon Tuan melihat pada muka guruku, Ronald Chen, berilah aku jalan hidup. Aku bersedia menjadi budak untuk Tuan, juga bersedia memberikan seluruh harta uang. Mohon Tuan berilah aku jalan hidup. Barulah Jordan Liu merasakan betapa mengerikannya orang di depan ini. Dia langsung merangkak sampai ke bawah kaki Eric Ling, memeluk erat pahanya dan menangis histeris. Manusia mulia karena tahu diri. Beraninya menyentuh wanitaku, ini adalah harga yang harus kamu bayar.
Jika kamu tidak mengambil jalan ini, juga bisa. Eric Ling bertampang dingin, menuturkan perkataan yang seperti pisau, kalau begitu, aku sendiri akan mengantar kamu ke jalan maut. Tidak. Jordan Liu benar-benar merasakan panik, dia bergegas mengetukkan kepala. Melihat Eric Ling tidak merespon, dia bergeser ke depan Sir Lei Tang dan mengetukkan kepala. Nona Tang, aku tahu kamu punya hubungan baik dengan Tuan, mohon kamu melihat pada muka guruku, bantu aku katakan yang baik. Suara Sir Lei Tang terdengar datar, Tuan Ling adalah tamu terhormat dari kakekku, kakek sudah memberi amanah, di kota Zonghai, apabila keluarga Tang kami menemui Tuan Ling, semuanya harus memberi jalan untuk Tuan Ling. Kamu, tidak bisa aku bantu. Tidak, aku tidak ingin mati. Jordan Liu bersujud di lantai dan menangis dengan putus asa, lalu dia mengambil kepingan keramik di atas lantai, satu persatu dimasukkan ke dalam mulutnya. Ada yang jatuh keluar karena kebanyakan, lanjut dimakan lagi. Sir Lei Tang mengernyit, terlalu lambat makannya. Tiger, kamu suapi dia. Baik, Tiger Duan berjongkok, dia langsung memegangi leher Jordan Liu seperti menangkap katak, dia mengambil seonggok kepingan keramik dan langsung disumpalkan ke dalam mulut Jordan Liu. Ah, jeritan histeris menggemparkan seluruh ruangan. Tony Chen dan Kenny Chen meringkuk di sudut ruangan, bahkan tidak berani bernapas dengan kuat. Sungguh mengerikan. Meski mereka berkecimpung di dunia gangster, juga pernah menemui hujan badai, tetapi orang yang kejam dan tegas seperti Eric Ling, juga pertama kali mereka temui. Sekarang Kenny Chen sangat bersyukur karena dia tidak menyinggung Eric Ling dengan terlalu parah. Meski demikian, teringat akan adegan sebelumnya di mana dia menggunakan 2 juta yuan untuk memaksa Eric Ling pergi dari Windasu, dia tetap merasakan ketakutan. Takut Eric Ling akan mencarinya nanti. Eric Ling menghampiri Windasu, dengan kasih sayang dia menggendongnya menggunakan gaya menyamping, istri, kita pulang. Windasu meringkuk di dalam pelukan Eric Ling, dia sudah linglung karena kehilangan kesadaran. Eric Ling semakin merasa sakit hati melihatnya. Ketika melewati bagian tengah penthouse, Eric Ling mendadak menghentikan langkah, dia menatap Jordan Liu yang ada di lantai, karena kamu mengeluarkan gurumu untuk menekan aku, maka aku beri pelajaran untuk gurumu. Aku akan tanya dia, bagaimana dia mengajari muridnya sendiri menjadi seorang binatang. Malam ini jam 12, aku ada di Danau Jatih, menunggu kedatangan gurumu. Dengan langkah pelan Eric Ling berjalan keluar dari pintu penthouse. Masih terdengar jeritan histeris Jordan Liu di dalam sana, tidak, aku tidak mau makan, aku akan mati jika makan. Master Tiger, mohon kamu jangan paksa aku makan lagi. Tiger Duan tidak menghiraukannya, terus menyumpalkan kepingan keramik ke dalam mulut Jordan Liu, seperti sedang menyuapi katak. Nona Tang, aku mohon pada Anda, jangan paksa aku makan lagi, hem. Perlahan-lahan, Jordan Liu sudah tidak bisa bersuara lagi. Tenggorokannya robek, pita suaranya juga robek, meski dia membuka mulut ingin berbicara, tetapi sudah tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Manusia mulia karena tahu diri. Sir Lei Tang bergeleng, dia berbalik badan meninggalkan penthouse. Di luar penthouse adalah sebuah koridor di atas air yang sangat panjang. Sir Lei Tang memegangi pagar pembatas koridor dengan 2 tangan. Dia merapikan anak rambut di sisi telinga, dengan hening menatap ari kolam di depan, dan merasakan sedikit hawa dingin dari angin sepoi. Tony Chen dan Kenny Chen pun berlutut di bawah kaki Sir Lei Tang, tidak berani bernapas dengan kuat. Bulan malam ini, sudah bulat lagi. Benar kata kakek, dia adalah master yang sesungguhnya, patut untuk seluruh keluarga Tang kami perlakukan dengan hormat. Jika kamu dapat menyembuhkan penyakit kakekku, aku Sir Lei Tang, akan membalasmu dengan seumur hidup. Sir Lei Tang bergumam sambil menatap pria yang meninggalkan ruangan purnama itu. Sudah lama sekali Lulu Zhang dan Charlie He menunggu di depan pintu utama restoran rembulan, kesabaran mereka sudah menipis. Lulu Zhang sangat mengkhawatirkan keselamatan Windasu, juga sudah berpikir untuk mencari bantuan orang lain. Tetapi dia sangat tahu, dengan kemampuannya sendiri,
sama sekali tidak dapat menemukan orang yang mampu melawan Jordan Liu. Satu-satunya harapan pada saat ini adalah Eric Ling. Pada akhirnya, ketika Lulu Zhang letih, dia melihat Eric Ling melangkah keluar dari pintu sambil menggendong Winda Su. Lulu Zhang bergegas maju, "Winda, tidak apa-apa kan?" Dulu ketika menghadapi Eric Ling, Lulu Zhang selalu menyebutnya dengan pria sampah dan sampah tak berguna. Namun sekarang, Lulu Zhang tidak berani berkata seperti itu lagi. Tatapannya pada Eric Ling menjadi penuh dengan ketakutan. Eric Ling berkata, "Hanya mabuk saja, tidak apa-apa." Barulah Lulu Zhang menghela napas lega, dia mendekap jantungnya, "Baguslah kalau begitu, aku antar kalian pulang saja." Eric Ling berpikir sejenak, malam ini dia masih harus pergi memenuhi janji, memang membutuhkan seseorang untuk merawat Winda Su. Maka dia menganggukkan kepala, "Baik, cepat naik." Lulu Zhang menyadari, dia bahkan merasa sangat senang karena bisa mengantar Eric Ling pulang. Pergi ke restoran Asia. Eric Ling naik ke dalam mobil, dari awal hingga akhir dia sama sekali tidak melirik Charlie He di samping. Eric Ling tidak berencana langsung mengantar Winda Su pulang ke komplek Garden. Jika Rani Zhou melihat putrinya mabuk seperti ini, pasti akan menyalahkan dia lagi. Ketika sampai di kediaman di lantai teratas dari restoran Asia, sudah jam 11 malam. Winda Su yang mabuk langsung merebah di atas ranjang, dan terlelap sambil memeluk sebuah boneka beruang. Lulu Zhang menelepon Rani Zhou untuk memberitakan kabar keselamatan. Setelah semuanya selesai, sudah jam setengah 12. Eric Ling sedang membaca koran di ruang tamu yang mewah. Entah mengapa Lulu Zhang menyeduhkan segelas teh hangat untuk Eric Ling. "Eric Ling, tidak kelihatan ternyata kamu juga adalah tokoh besar yang tersembunyi dengan begitu dalam. Restoran Asia ini adalah milikmu kan?" Restoran Asia adalah restoran paling berkelas di Kecamatan Mawar. Sebelumnya Winda Su mengelola rumah sakit Husada di Kecamatan Mawar, Lulu Zhang juga tidak jarang datang ke sini untuk berkumpul dan makan. Dia tentu mengetahui nama besar restoran Asia. Restoran Asia hanya menyediakan makanan, tidak menyediakan penginapan. Orang yang dapat menginap di apartemen di lantai teratas, selain bos. Lulu Zhang tidak menemukan kemungkinan lainnya. Eric Ling menyeruput teh, "Apanya yang aneh?" "Tentu saja aneh. Sebelumnya kami semua mengira kamu adalah menantu tak berguna yang hidup mengandalkan orang. Siapa sangka ternyata kamu adalah orang besar yang berkemampuan tinggi di atas langit." Lulu Zhang sangat gugup dalam berbicara, khawatir ada kalimat tertentu yang menyinggung Eric Ling. Eric Ling berkata dengan senyum, "Menurutku, menjadi orang awam yang biasa saja juga lumayan baik. Selama 3 tahun ini, aku sudah terbiasa dengan perasaan seperti ini. Apakah dunia ini sudah gila? Orang awam berjuang mati-matian ingin melompati gerbang naga dan menjadi bos besar. Tetapi bos besar malah berpikir ingin kembali menjadi orang awam." Lulu Zhang bertampang tak berdaya, "Kamu adalah bos besar, semua yang kamu katakan adalah benar." Eric Ling berkata, "Jika bisa, aku berharap aku selamanya adalah orang awam yang biasa di dalam hati Winda. Dengan begitu, aku tidak akan menjadi beban baginya. Sekarang kamu sudah menjadi beban baginya." Selama bertahun-tahun ini, Winda menerima cemooh dari semua orang karena kamu. Jika kamu memberitahu Winda terkait identitas asli kamu, Winda juga tidak perlu begitu susah. Lulu Zhang membeberkan semua pemikirannya. Jika kamu sengaja menyembunyikan identitas, sebenarnya adalah melukai Winda. Di dalam pernikahan, kebohongan adalah tabu terbesar. Eric Ling bergeleng, ekspresinya berat dan serius, "Kamu tidak paham. Jika identitas asli aku tersingkap, barulah imbas yang sesungguhnya bagi Winda. Harga seperti itu, tidak sanggup dia terima, juga tidak sanggup aku terima." Eric Ling berbicara dengan sangat serius, sehingga Lulu Zhang tercengang mendengarnya. Bahkan keluarga Tang dari 5 keluarga besar kota Zonghai saja memandangmu sebagai tamu terhormat. Tokoh besar seperti kamu, masih ada harga yang tidak sanggup diterima. Dunia ini sangat besar,
kota Zonghai kecil sekali. Eric Ling bangkit berdiri, masalah hari ini, kamu harus menjaga rahasia untukku. Jangan membiarkan Winda tahu. Kamu tenang saja, meski Winda meletakkan pisau di leherku, aku juga tidak akan katakan. Mana berani Lulu Zhang membangkang maksud dari Eric Ling. Terima kasih. Aku masih ada urusan harus keluar sebentar. Kamu di sini saja rawat Winda, tunggu aku pulang. Eric Ling melihat jam di dinding, sudah jam 11.40. Jarak dari waktu perjanjian dengan guru Jordan Liu, sudah sangat dekat. Sudah saatnya pergi memenuhi janji. Kamu pergi kemana? Entah mengapa, dalam hati Lulu Zhang memiliki perasaan khawatir yang tak beralasan. Akhiri masalah hari ini. Eric Ling langsung berjalan keluar dari pintu. Ketika Sir Lei Tang membawa Tiger Duan pergi, sudah setengah jam lebih kemudian. Di dalam ruangan purnama, Jordan Liu sedang berguling di lantai sambil mengeluarkan jeritan serak. Kenny Chen dan Tony Chen langsung membawa Jordan Liu pergi ke rumah sakit untuk diselamatkan. Membedah rongga perut dan mencuci lambung, mencuci usus. Lampu merah ruang operasi terus menyala. Kenny Chen dan Tony Chen menunggu dengan cemas di depan pintu ruang operasi. Tony Chen sangat gelisah, kenapa Master Chen masih belum datang? Jika terus menunda, takutnya tidak sempat melihat Jordan Liu untuk terakhir kalinya. Minggir, semuanya minggir. Terdengar teriakan kasar di ujung koridor. Seorang pria setengah baya berjalan cepat kemari membawa sekelompok pria setelan jas. Pria setengah baya ini, tepat adalah Ronald Chen. Plak, plak. Ronald Chen langsung menamparkan Tony Chen dan Kenny Chen. Dasar kalian sampah tak berguna, muridku makan di tempat kalian saja bisa ditindas orang lain. Kalian buka bisnis apaan? Jordan Liu adalah murid kesayanganku, jika terjadi sesuatu padanya, kalian tidak akan bisa luput dari masalah ini. Master Chen, mohon ampun, maaf Tony Chen tak berguna. Setidaknya Tony Chen juga adalah penguasa besar di wilayah, saat ini justru berlutut di depan Ronald Chen seperti anak kecil. Kalian berlutut sampai mati saja di sini. Ronald Chen gusar sekali. Tony Chen dan Kenny Chen tidak berani bangkit berdiri, mereka bersujud di lantai. Sesaat kemudian, pintu ruang operasi dibuka. Sekelompok dokter dan perawat berjalan keluar, lalu dokter yang memimpin berkata, meski kepingan keramik di dalam lambung dan usus pasien sudah dibersihkan semua, tetapi kedepannya tidak bisa makan lagi. Seumur hidup ini harus disuntik dengan cairan gizi untuk mempertahankan nyawa. Krak, Ronald Chen menghentakkan kaki, lantai batu marmer langsung hancur retak. Orang-orang di sekitar berwajah pucat saking takutnya. Ini berarti, kedepannya Jordan Liu adalah orang cacat, tidak dapat kembali lagi ke dunia tinju. Bagi Chen Boxing Center, ini merupakan kerugian yang amat besar. Siapa yang lakukan? Ronald Chen bertanya gusar pada Tony Chen. Tony Chen berkata dengan suara gemetar. Dia mengajak Anda bertemu di Danau Jatih pada jam 12 malam ini.